Kenapa sih mengalami penaikan? Karena tren yang dibangun, trust kepercayaan publik mulai meningkat. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak mengedepankan politik di dalam menangani Bank Jabar. Kenapa tidak mengedepankan politik? Karena bagi saya seorang gubernur bertanggung jawab terhadap seluruh kepentingan politik. Kepentingan yang politik yang paling mendasar adalah mengembalikan kepercayaan publik. Satu, harus mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada pemerintah kabupaten kota, pada pemerintah desa dan kelurahan. Yang kedua juga mengembalikan kepercayaan publik pada Bank Jabar. Ini diuji, Gubernur Jabar benar nggak ngomong profesionalismenya? Gubernur Jabar nitipin nggak pesan-pesan politik atau nitipin nggak tim suksesnya dari mulai jajaran komisaris sampai jajaran direksi? Dan saya buktikan itu semua, saya tidak sama sekali. Bahkan saya jajaran direksi tidak mengenal. Di beberapa jajaran yang diusulkan oleh sebagai pemegang saham, banyak yang tidak saya kenal dan belum pernah saya bertemu. Itu membuktikan, kenapa? Kalau kepercayaannya sudah tumbuh pada pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas dan kemudian juga melahirkan kepercayaan diri yang tinggi kepada Bank Jabar, tinggal yang berikutnya adalah nanti jajaran komisaris dan direksi yang dipilih melalui RUVS, ditetapkan oleh RUVS, harus bisa dipercaya. Kenapa? Karena saya sudah mengorbankan politik saya. Saya rela dicaci maki oleh teman-teman saya. Saya rela untuk diancam masa depan politik saya. Kenapa? Bagi saya, nggak penting ngomong 5 tahun ke depan, kita ngomong hari ini saja. Kenapa? Karena besok tergantung hari ini. Kalau hari ini kita berbuat baik, hari ini kita konsisten pada sikap kita, maka ke depan akan diraih. Minimal kita sebagai pemerintah, sebagai orang yang pernah memimpin Jawa Barat, pernah menulis kerangka besar tentang sistem birokrasi yang berbasis profesional dalam batu. Yang batu itu tidak akan terhapus oleh waktu, tidak akan legam oleh zaman. Siapa yang mengajarkan itu? Prabu Siliwangi. Dalam ajaran apa? Dalam batu tulis di Bogor. Menandakan apa? Menandakan saya di sini pernah dinobatkan sebagai raja. Cirinya telapak kaki saya, artinya bahwa setiap pemimpin harus meninggalkan legacy, kata-kata Pak Banten, yaitu tatapakan. Maka generasi berikutnya adalah napak tilas. Kalau napak tilas berarti mengikuti jejak langkah leluhurnya yang betul-betul bisa menjadi suri tauladan. Karena tradisinya sebagai orang NU, maka orang yang napak tilas akan senantiasa kalau bertemu ke makamnya, maka dia akan berkirim Al-Fatihah.